tahun 2018 kami duduk bersama dengan Ketua RA Jawa Timur dulu itu Habib Taufik yang sekarang jadi Ketua Nasional, yang sekarang jadi Ketua Pusat RA Pusat. Dengan tegas dulu itu Habib Taufik mengatakan bahwa Wali Songo ini punya keturunan, tapi kami Robito Alawiyah tidak punya data. Itu. Karena apa? Mengapa sampai Robito Alawiyah tidak punya datanya? Karena memang lebih pendahulu kami, lebih awal pendahulu kami, lebih awal datu-datu kami datang ke Nusantara ini, sehingga sudah berasimilasi, sudah lebih awal berbaur dengan masyarakat kami, yang otomatis juga silsilah manuskrip ada di kami, disimpan di rumah masing-masing. Baru kemudian ada naat ini, baru kami kami kumpulkan manuskrip satu, kami kumpulkan, yang takut rusak kami digitalisasi. Itu inilah berubahnya adanya naat. Semua manuskrip kami inventarisasi sekarang, dan kebetulan di rumah LP3SN saja ini ada 2 peti manuskrip tentang silsilah. Bahkan tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ada di sini. Cara menghauli Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ritual-ritualnya, bacaannya bacaan apa, ada di manuskrip Sunda. Masih kuat apa kita sekarang? Kaya sekali ini, penuh digali. Barokahnya naat ini, barokahnya Wali Songo. Dan memang sesuai dengan tujuan kita. Naat itu anak tutabiun mutimmu ma sabaq kalau bisa. Tabiun. Naat ini mengikuti para pendahulu kita, dan kalau bisa mutimmu ma sabaq. Kalau bisa, kalau tidak bisa cukup mengikuti saja. Kalau bisa menyempurnakan, kalau bisa itu bisa utama naat. Demikian. Terima kasih. Dari apa yang jenengan sampaikan itu juga ada pertanyaan ini Pak Yai. Sebelum ya. Jadi ini juga berkaitan dengan tadi tentang penyebutan gelar gitu ya. Ini untuk adik-adik kita yang ke depan gitu ya. Memang seperti yang disampaikan oleh ketua, kita ini ya sudah menggunakan gelar yang biasa disebutkan oleh orang-orang sekitarnya dan warisan-warisan leluhur. Jangan kemudian nanti ya kan ya, kalau misalkan sudah ada isbat, misalkan sudah diteliti benar, kemudian merubah gelarnya jadi Habib siapa, atau Sayyid siapa, atau Sayyid siapa, atau Syarif siapa, atau Syarif siapa, jangan. Jadi kalau Bendoro ya sudah Bendoro, kalau Kiai ya sudah Kiai, gitu ya guys. Iya. Jadi saya kira itu. Dan kalau merubah gelarnya ini ditakutkan nanti juga akan tafakhur. Dan ingat, tafakhur bil ansab. Dan ingat bahwa sebetulnya urusan nasab ini, kalau kita ingat di manuskrip Wali Songo, terutama yang diwasiatkan oleh Sunan Giri, jangankan kemudian ke masyarakat luas gitu ya, bahkan ke anak sendiri kalau belum waktunya, ini tidak boleh diberitahu. Sehingga kemudian fenomena kemudian adik-adik yang muda sekarang misalkan ketika tahu gelar tahu silsilahnya, bisa saja dia terpengaruh oleh tafakhur dia ya. Jadi ini sangat tidak harus kita jaga gitu ya. Saya kira itu. Dari apa yang tadi sampaikan itu tentang manuskrip itu, bagaimana cara mengakses manuskrip yang dimiliki Naat? Naat ini punya manuskrip banyak yang sifatnya terbatas dipublikasikan. Jadi kita lembaga LP3SN Naat, lembaga pengkajian silsilah Naat ini menginventarisasi manuskrip yang ada, dikumpulkan, dirawat, dan tidak mudah untuk dipublikasikan. Hanya sifatnya pasif, kita pasif. Orang yang ketika ada dzurriyyah Wali Songo yang tanya sambungan nasabnya, kita cocokkan dengan manuskrip kita, betul apa tidak? Ada apa tidak di manuskrip? Kalau ada betul, kalau tidak ada bukan berarti tidak putus, bukan. Tapi kita kaji lagi, kita cari lagi riwayat-riwayatnya. Naat tidak mudah menjustifikasi seseorang itu ente atau anda nasabnya putus, anda sama sekali tidak menasab kepada Wali Songo. Nah, tidak biasa seperti itu. Apalagi Naat ini juga mengakui semua misal baik jalur laki-laki ataupun juga perempuan ya. Sama-sama. Jadi misalkan nih ada orang yang jalurnya perempuan ke Wali Songo,
ya bisa disebut nanti juga kepada apa namanya mendapatkan syahadat dari Naat. Contoh misalkan nanti misalkan ada dari golongan Habib gimana ya. Yang ibunya Wali Songo. Ibunya Wali Iya, Songo. iya, siap. Jadi kita ini sekarang ini bukan untuk bangga-banggaan atau terkotak-kotak, bukan ya. Misalkan nih ada Habib kan Balawi. Pak Alawi yang dari sisi perempuannya misalkan ibunya atau neneknya tersambung ke Wali Songo, nanti kan biar tidak biar juga ketahuan nih misalkan mau kirim Fatihah kepada leluhurnya kan harus dicari nih. Nah juga nanti bisa berhubungan dengan Naat. Cuman ada pembedanya. Iya. Kalau jalur laki-laki itu ada kodenya. Kodenya. Ada redaksi yang berbeda. Antara garis laki-laki dengan perempuan. Yeah. Semuanya dicatat. Tapi dalam pengakuan sama. Ya, apakah Naat melakukan pembukaan nasab dari Wali Songo ke Nabi? Naat, tugas utama Naat ini mencatat Wali Songo ke bawah. Adapun yang diamanatkan oleh anggaran kasab dan anggaran rumah tangga, dan itu boleh meneliti, boleh mengkaji Wali Songo, nasab Wali Songo atas boleh mengkaji itu di anggaran kasar, anggaran rumah tangga ada. Cuman Naat tidak boleh mengeluarkan syahadat langsung, tidak boleh. Artinya Naat ini untuk sementara ini di kepemimpinan saya di 5 tahun terakhir ini yang diamanatkan dalam anggaran rumah tangga kami, itu tidak boleh membuat syahadat nasab dari Wali Songo ke atas. Itu dipasrahkan ke Naqobah Ahlul Baladnya Wali Songo, atau Naqobah luar negeri yang punya catatan tentang Wali Songo. Naat dipasrahkan gitu, Naat tidak berhak. Sehingga Naat ini ibarat sebuah lembaga, ibarat sebuah sekolahan, yang dikeluarkan oleh Naat itu adalah ijazah SMA. Ya, ijazahnya SMA. Karena punya ijazah SMA, mau kuliah di mana? Ya terserah. Kuliah di mana? Terus kuliahnya. Mau kuliah di Maroko, boleh. Berarti dari penjelasan jenengan Pak Yai ini berarti Naat ini memungkinkan melakukan kerjasama dengan lembaga lain baik dalam maupun luar negeri. Ya tentunya begini. Karena Naat sudah selama ini sudah melakukan kajian-kajian, penelitian tentang nasab para Wali Songo. Contoh Sunan Ampel, katakanlah Syekh Maulana Jumadil Kubro, ada Makhdum, ada terus Syekh, ada nama-nama Ibrahim As-Samarqandi As-Samarkand. Nah tentunya kita lacak ke Samarkand, ke Uzbekistan dan Pakistan sebagai ahlul ibadah. Karena begini, dalam silsilah itu ada double faktor. Faktor pertama mengakui, faktor kedua diakui. Jadi mengakui dan diakui itu saling kerjasama. Dan kalau hanya mengakui saja itu sama halnya dengan kita bertepuk sebelah tangan. Kalau mengakui dan diakui ahlul balad, baru itu namanya muttafaq alaih. Iya. Contoh, saya orang Pamekasan mengaku cucu daripada keturunan dari Sunan Tenggara Kuanyar. Kalau orang Kuanyar mengakui, ternyata betul ada cucu Sunan Tenggara yang ke Pamekasan, berarti kan ini tahqiq. Artinya bertepuk sebelah tangan seandainya orang bertepuk. Kalau misalkan ada orang ngaku saya cucu Sunan Tenggara sementara di pihak Sunan Tenggara keluarga Ahlul Balad Kuanyar saya tidak mengakui saya, kan saya hanya sepihak dong. Ini namanya saya mengakui tapi tidak diakui oleh Tenggara. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah innallaha sami'un alim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum amtahanallahu qulubahum littaqwa. Shadaqallahul adzim.